Seberapa dekat saya dengan ibu adalah setiap kedipan mata, tarikan nafas. Saya selalu merasakan kehadiran ibu di sekitar saya. Seberapa dekat aku dengan mama? Aku sebenarnya nggak dekat-dekat banget sih, gengsi-gengsian gitu. Tapi ada satu malam yang bikin itu menjadi kenangan berkesan. Kita mau tidur, terus mama aku nanya, nanti kalau Isna udah nikah, Isna jauh dong dari mama. Nah dari situ aku sadar sebenarnya mamaku tuh sebenarnya sayang banget sama aku, tapi dia gengsi. Deket banget, CS kental kita tuh. Kenapa? Karena ibu saya orang latah. Dan ketika saya masuk kuliah, saya ikut latah juga. Jadi kita latah-latahan bareng. Ibu, mungkin dulu kita tidak pernah dekat karena kita tidak pernah tinggal bersama. Namun, beberapa waktu terakhir, Dina sadar apa tugas Dina sebagai anak, apa fungsi Dina sebagai seorang anak. Dan Dina menurunkan ego Dina untuk mendekat dengan ibu. Dina berusaha untuk menghormati ibu. Dina berusaha untuk menyayangi ibu sepenuh hati Dina. Dekat sekali. Yang mana ketika saya sakit itu ada hal yang paling berkesan. Ketika ibu datang kepada saya di saat sakit, itulah proses ataupun kasih sayangnya seorang ibu yang benar-benar saya rasakan untuk diri saya sendiri. Di saat penyembuhan tersebut, ibu hadir dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya dan perasaan dari bak seorang malaikat surgawi. Mengenang tentang masa kecil yang kalau belajar ibu selalu, kalau kita lagi ulangan, kita belajar, ibu selalu nyuguhin begitu banyak makanan supaya anak-anaknya belajarnya semangat. Pada waktu itu sangatlah dekat. Ditambah saya adalah seorang anak bungsu, anak terakhir. Dan anak terakhir dikenal sebagai anak yang manja. Begitu manjanya saya kepada ibu saya. Aku sama mama udah banyak banget ngelewatin hal-hal susah, seneng, bahkan bahagia bareng. Sampai itu semua bisa menjadi pelajaran aku ketika aku menghadapi masalah di masa depan. Ibu adalah orang yang sangat dekat dengan saya. Seperti apa? Seperti perangko yang nempel dengan surat. Karena ibu selalu ada mendoakan anaknya ketika dia kesulitan. Maaf ya, kalau Yusti pernah marah sama mama. Yusti marah karena Yusti merasa Yusti tidak diperlakukan seperti anak yang lain. Yusti merasa didikan mama itu sangat-sangat keras. Semua perlakuan mama, semua segala hal dan bentuk kasih sayang mama itu tidak menunjukkan bahwa mama itu sayang dan cinta sama Yusti. Tapi dengan semua hal yang telah mama berikan, itu membuat Yusti sampai detik ini itu bisa bertahan dan berjuang di luar sana, di dunia yang penuh kekerasan, penuh cacian dan penuh makian. Itu semua karena bentuk dan kasih sayang serta didikan mama. Mama itu adalah elemen yang gak bisa dan gak akan pernah bisa hilang dari hidupku. Tanpa mamaku, aku gak akan bisa sampai di titik ini. Ibu merupakan superhero dalam kehidupan saya. Dalam perjalanan hidup saya sampai detik sekarang selalu ditemani oleh seorang ibu yang sangat hebat menurut saya. Salah satu sosok yang paling berharga di dunia ini adalah mama. Kedekatanku dengan mama seperti dua puzzle yang digabungkan jadi satu, alias tidak terpisahkan. Ibu tuh kalau diibaratkan seperti pohon yang rindang. Dari pohon yang rindang itu kita bisa berteduh dari panasnya kehidupan. Jujur setiap hari ibu itu aku selalu ngerasa sedih karena aku pribadi udah ditinggalin ibu sejak aku usia 5 tahun, yaitu sejak aku sekolah di TK. Ibu aku itu dulu sakit parah, yaitu sakit kanker serviks, dan dia meninggalkan aku di usia 5 tahun. Salah satu momen yang paling aku ingat, apalagi di setiap hari ibu, aku ingat banget beliau itu berpesan,
aku itu harus rajin belajar dan jangan bandel. Cuma 2 itu aja, tapi 2 kalimat itu yang selalu aku tanam di hidup aku sampai sekarang, yang menjadikan aku untuk selalu semangat dalam belajar, dalam apapun yang aku lakukan. Ibu bagi saya adalah sosok malaikat tanpa sayap. Mengapa? Karena dalam keseharian saya membutuhkan banget yang namanya pertolongan ibu. Baik itu dari saya kecil sampai saya dewasa sampai saat ini. Ibu sesuatu atau seseorang yang susah untuk dijabarkan, karena buat saya ibu itu sosok yang kuat, yang mengajarkan apa artinya kerja keras, apa artinya kemandirian, dan apa artinya kesusahan. Karena ibu saya sendiri adalah seorang yang pekerja keras, yang mengajarkan kepada anaknya supaya lebih bisa mandiri pastinya, dan kerja keras tanpa merepotkan orang lain. Ibu saya adalah satu-satunya sangat saya sayangi selain daripada sang saya. Banyak hal yang mau aku ceritain untuk kali ini, tapi dengan singkatnya aku cuma bisa bilang terima kasih udah menjadi ibu, menjadi teman, menjadi sahabat. Bahkan kita bisa menjadi musuh dalam satu keadaan. Dan terima kasih sudah bertahan untuk aku dan kakak-kakak yang lain. Terima kasih udah selalu ada di dalam suka dan dukaku. Kenangan yang berkesan adalah ketika saya lulus dan diwisuda di pondok pesantren. Itu yang membuat diri saya menangisnya. Sejadi-jadinya. Karena disitulah perasaan saya bercampur aduk antara sedih dan juga terharu bahagia. Terus besok paginya dengerinlah lagu Bertaut by Nadine Amiza. Di situ dia nyanyi yang liriknya seperti detak jantung yang bertaut, nyawaku nyala denganmu. Aku sadar, aku sama mamah itu seperti detak jantung. Kita tuh selalu bertaut, detaknya selalu bersautan. Dan aku ingin mama aku tuh tahu kalau aku tuh juga sayang banget sama mama. Kenangan paling berkesan menurut Dina adalah ketika ibu sakit. Ibu sakit parah dan Dina sebagai seorang anak berusaha untuk merawat ibu sepenuh hati. Ibu bolak-balik ke rumah sakit. Dina menemani ibu, menjaga ibu, merawat ibu. Dan selama beberapa bulan Dina yang masakin ibu, setiap pagi Dina yang suapin ibu. Dan menurut Dina itu momen yang sangat langka, karena momen yang benar-benar bisa dekat dengan ibu. Di tanggal 15 Desember yang lalu, kita bersama-sama menjenguk nenek di kampung. Dan saat itu saya merasakan begitu banyak kasih sayang dan kedekatan antara kita berdua yang sebelumnya tidak pernah sama sekali kita dapatkan. Mimi, waktu malam-malam itu kita tidur bersama, hanya kita bertiga, saya, Mimi, dan nenek. Di malam itu Mimi memeluk erat tubuh saya sambil tidur dan sembari mengusap kepala saya. Dan Mimi mengatakan hal-hal yang indah untuk saya. Kata Mimi, Nok harus jadi orang yang sukses. Nok nggak boleh putus asa. Nok adalah permata hatinya Mimi. Makasih ya Ibu udah bangun bonding yang begitu luar biasa dengan anak dan juga mantunya, bahkan dengan cucu-cucunya. Rasanya syukur ini begitu kuat sekali. Berkumpul bersama keluarga dan kenangan itu masih terus ada karena kita memang keluarganya masih di sekitaran Tangerang. Kenangan yang berkesan antara saya dan ibu saya waktu itu, ibu saya sakit.
Dia terbaring lemah di rumah. Ketika saya mau berangkat ke sekolah, saya menyempatkan untuk menyium pipi ibu saya, cium tangannya, dan juga saya tidak lupa untuk cium kaki beliau sembari air mata saya menetes. Pengalaman dan kenangan yang berkesan ketika aku sama mama, aku ingat banget. Ketika aku ingin ulang tahun, aku pengen banget berenang di Atlantis. Nah, saat itu kondisi mama kurang finansial. Tetapi mama berusaha untuk ya udah ayo gitu. Berenang ke Atlantis. Ketika aku ke Ancol, malahan aku dibawa ke pantainya, bukan ke Atlantis. Tapi ketika aku dewasa, aku sadar, oh, mama sebegitu berusahanya untuk membahagiakan aku. Dia selalu hadir di mana ketika anaknya merasakan kesulitan ataupun ketika membutuhkan suatu petunjuk, ibu di situ hadir. Doa yang dihalanturkan untuknya kepada anaknya. Dulu waktu kecil aku sering dibully. Katanya aku hitam, aku pendek, sebagai perempuan aku jelek, dan hal-hal semacam itu. Tapi mamaku selalu bilang, gak apa-apa kalau fisik itu emang Allah yang ngasih. Tapi yang perlu kita perbaiki ya selanjutnya. Berarti ada nilai yang harus kamu tambah di dalam diri, yaitu akal kita, ilmu kita. Sehingga bagi aku, mama adalah fondasi pentingku. Di saat saya waktu kecil dididik oleh beliau untuk melaksanakan sholat subuh, yang mana beliau menjadi imam saya di waktu itu. Karena saya masih sangat kecil, jadi beliau menjadi imam pada saat sholat subuh itu. Salah satu kenangan yang paling berkesan adalah waktu saya mondok di Madura. Ketika mondok di Madura, mama datang sendiri dari Jakarta pergi ke Madura untuk menjenguk saya ketika sakit. Hal itulah yang menjadi salah satu poin paling berkesan karena pengorbanan mama yang ingin datang ke anaknya saat lagi sakit. Kenangan yang berkesan kepada ibu pernah ketika itu pada suatu hari ada suatu perlombaan, dan ketika itu saya nggak yakin untuk mengikuti perlombaan tersebut. Tapi ibu untuk meyakinkan untuk mengikuti lomba itu, udah ikut aja, dan berpesan kalau kamu menang nanti itu adalah bonus, tapi kalau kamu kalah nanti itu yang penting kamu sudah berusaha untuk mengikuti lomba tersebut. Sebenarnya aku merasa iri terkadang melihat orang-orang yang dekat dengan ibunya bisa diajarkan banyak hal dengan ibunya, sedangkan aku harus belajar sendiri dan juga harus survive sendiri. Tapi itu semua menjadikan aku manusia yang lebih mandiri, lebih kuat, dan pesan ibu itu selalu aku ingat untuk aku menjalani kehidupan sehari-hari. Mah, ada satu momen yang paling Yusti senang dan Yusti banggakan, itu ketika Yusti pulang ke rumah, Yusti bawa piala, Yusti bawa piagam, mama bilang, mama bangga sama Yusti. Itu kalimat yang selama ini Yusti sangat-sangat menginginkan untuk mama itu ngucapin itu ke Yusti. Di situ Yusti langsung peluk mama, Yusti cium mama. Yusti minta maaf, maaf ya selama ini kalau pernah kesel sama mama, pernah marah. Ternyata semua hal yang mama lakukan itu untuk Yusti bisa jauh lebih kuat lagi di luar sana. Untuk Yusti bisa terus berjuang apapun keadaannya. Adapun kenangan yang sangat berkesan saya dengan ibu saya ketika saya memberikan cincin emas kepada ibu saya. Saya berpikir sebelum saya memakaikan cincin emas ke calon tunangan saya harus memakaikan
cincin tersebut ke ibu saya. Setiap tanggal 22 Desember, semua merayakan hari ibu. Satu kenangan yang sangat berkesan kepada saya. Tiap malam ketika tanggal 22 Desember, saya selalu merayakan bersama ibu untuk makan bersama dalam satu piring. Mencari keberkahan dan mencari kasih sayang kepada ibu saya. Ibu telah berbuat banyak kepada adik. Sekian banyak pengorbanan ibu, dimulai dari mengandung adik. Kesuksesan yang aku udah dapat dari doa-doa mama. Aku nggak mau jadi guru, tapi mau aku maksa. Isna jadi guru aja gitu. Dan baru 1 tahun, aku tahu hikmahnya kenapa mamaku nyuruh aku jadi guru. Tanpa ibu, Dina nggak akan bisa ada di titik sekarang. Dina nggak akan kuat untuk menjalani hari-hari Dina. Semuanya itu berkat doa ibu. Sampai saat ini, alhamdulillah ibu ataupun emas selalu mendukung kesuksesan saya, impian-impian saya, tujuan-tujuan saya untuk bisa menjadi seorang yang sukses. Yang mana saya ingin menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang motivator terkenal, menjadi seorang public speaker. Alhamdulillah, ibu membantu saya membuka jalannya. Melalui doa-doanya, ibu telah mewujudkan, membantu saya untuk menemukan jalan dan langkahnya. Makasih banyak buat ibu yang ibu nggak lulus sampai S1. Karena pada waktu itu ibu hamil aku. Dan punya 4 orang anak yang jaraknya dekat-dekat. Makasih udah terus berjuang sampai anak-anaknya besar dan tahu mau jadi apa. Makasih, buat aku itu kesuksesan yang luar biasa. Karena kami happy banget dengan jalan yang saat ini kita tempuh. Dan kita semua sudah memiliki keluarga yang sampai saat ini masih terus berkumpul di rumah ibu, atau bahkan kita jalan-jalan sekedar untuk makan. Makasih ya Bu, udah begitu banyak berkorban untuk kita. Ibulah yang dengan saya belajar mengaji, belajar Al-Quran, itu hal yang menjadi tujuan kesuksesan saya, dan itulah yang diinginkan oleh ibu saya. Marah, ternyata semua hal yang mama lakukan itu untuk Yusti bisa jauh lebih kuat lagi di luar sana. Untuk Yusti bisa terus berjuang apapun keadaannya. Mama adalah fondasi pentingku. Kalau nggak ada mama, dan kalau tanpa perjuangan mama yang dulu mencari pekerjaan sambil ngerawat aku, ngerawat kakakku, ngerawat adikku, dan ngerawat keluarga. Beliau juga single fighter, tapi beliau bisa melalui semua ini dan bahkan mengobati dirinya dan orang lain di sekitarnya. Jadi kesuksesan aku saat ini tuh bener-bener pure karena mama. I think kalau nggak ada suami aku sekarang, satu-satunya orang yang akan aku percaya di dia ini pasti hanya ibu aku. Karena beliau adalah pilarku untuk memilih siapa imamku, siapa yang akan aku pilih ke depannya, bagaimana aku mendidik anak-anakku, dan apa yang akan aku pilih menjadi takdirku. Jadi teman saya dalam perjalanan hidup, disitulah sesosok ibu membuat saya menjadi bisa sukses seperti saat ini. Dimana saya waktu itu mengikuti diklat di tahun 2019, diklat desain grafis, di mana tempat saya waktu itu menawarkan suatu pekerjaan. Di saat saya meminta izin kepada seorang ibu, kepada ibu saya sangat mensupport saya, mendukung saya, mengizinkan untuk anaknya pergi merantau untuk bekerja. Saya belajar bahwa dalam menjalani hidup butuh kesabaran, butuh kesuksesan, butuh ketegaran. Hal itu saya dapat semuanya dari mama. Dan sampai detik ini, walaupun saya masih belum merasakan kesuksesan, tapi saya yakin mungkin kalau tidak ada pertolongan dari ibu saya, tidak ada jerih payah yang ibu lakukan kepada saya nggak akan berada di titik
sampai saat ini? Itu sih yang diajarkan dalam hidup saya sampai saat ini. Saya bisa meraih kesuksesan dengan cara saya sendiri, dan pastinya diajarkan karena saya lulusan pesantren juga, SMA-nya Pondok Modern, dan tumbuh besar di lingkungan pesantren. Itu yang bikin saya sampai detik ini alhamdulillah dalam sebuah usaha tidak pernah hutang. Berkat ridho dan doa dari ibu saya hingga saat ini, sebesar ini ibu selalu mendoakan saya ketika saya berangkat kerja atau melakukan apapun. Ibu selalu meridhoi dan memberikan doa kepada saya. Dan kesuksesan yang saat ini saya dapatkan itu semua dari berkat doa-doa Mimi dan dukungan Mimi. Bu, terima kasih banyak. Ibu telah mengorbankan banyak hal untuk adik, memperjuangkan, merawat adik dengan sabar, dan setiap ada kesulitan selalu menyembunyikannya dari adik. Bu, mohon maafin adik kalau adik belum bisa ngebahagiain ibu, belum bisa ikut menyelesaikan permasalahan yang ibu hadapi saat ini. Mungkin suatu saat di masa yang akan datang adik bisa bantu ibu, adik bisa bahagiain ibu. Terima kasih. Aku ingin ngucapin, Mama, maaf selama ini aku udah banyak mengungkapkan pendapat aku dengan cara yang kurang baik bagi Mama. Tapi sebenarnya aku sayang banget sama Mama, dan juga ada banyak hal yang ingin aku buktikan. Jadi Mama, tolong hidup lebih lama lagi, tunggu aku berjuang sampai akhir. Sekarang Ibu senang banget bisa tinggal bareng sama Ibu lagi. Tidak bisa mengulang memori-memori yang pernah hilang sebelumnya. Selamat Hari Ibu ya Ibu. Semoga Ibu selalu sehat dan selalu tersenyum. Terima kasih Mimi atas segala hal yang telah Mimi berikan kepada saya, atas ajaran-ajaran yang Mimi berikan juga kepada saya. Sampai saat ini, sampai saya memiliki suami, Mimi tetap terus mengarahkan saya dalam hal-hal kebaikan. I love you Mimi. Dan terima kasih untuk Mama sudah menjadi pelajaran yang sangat berharga di hidup aku. I love you Mama. Ibu selalu menjadi seorang malaikat yang hadir untuk anakmu, di mana doamu tidak ada batas atau hijab yang selalu akan menembus langit yang sampai kepada Allah tanpa adanya hijab yang menutupinya. Terima kasih Ibu, selamat Hari Ibu, kau adalah malaikat terbaik yang pernah saya miliki. Terima kasih banyak karena sudah berjuang yang sangat dalam. Aku tahu bahwa perjuangan Oma tuh sangat tidak bisa diukur dengan apapun, tapi insya Allah aku yakin Mama bisa dapat tempat tertinggi di samping Allah nanti. Selamat Hari Mama. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu saya yang sudah membesarkan saya, mendidik saya dan merawat saya hingga saya bisa sukses pada saat sekarang ini. Semoga ibu saya dipanjangkan umurnya, mendapat berkah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sesosok anak yang telah dididiknya. Terima kasih banyak kepada Mama, salah satu orang yang paling menjadi inspirasi saya dalam hidup ini. Terima kasih atas segalanya yang pengorbanan yang Ibu lakukan kepada saya. Sampai saat ini saya bisa tumbuh dan bisa berkembang berkat Ibu. Dan alhamdulillah juga tahun ini saya wisuda, itu semua karena Ibu yang selalu menyemangati saya ketika saya lengah, ketika saya udah menyerah, tapi Ibu selalu menyemangati untuk
terus semangat. Pesan untuk ibu aku, semoga tenang di alam sana, dan juga doain semoga aku menjadi anak yang soleha dan anak yang sukses, bisa membanggakan kedua orang tua. Selalu tetap jaga kesehatan, dan apapun yang terjadi tetap selalu menjadi bagian hidup saya, menjadi impian saya, tujuan saya untuk bisa selalu membahagiakan emak. Ma, sehat terus ya. Jaga kesehatannya. Jaga diri mama untuk tetap bisa nemenin langkah-langkah Yusti ke depannya. Dan yang terakhir, selamat Hari Ibu untuk ibu yang di luar sana, dan selamat Hari Ibu juga untuk ibu calon mertua. Semoga segera berjumpa. Bu, selamat Hari Ibu ya. Terima kasih atas perjuangan engkau yang telah mengajarkan saya arti kehidupan. Dan Bu, jangan tinggalin saya sebelum saya sukses. Aku selalu berpikir kalau mungkin nggak ada mama, aku nggak akan bisa sampai sekarang. Love you mama. Satu yang ingin saya ucapkan kepada ibu, terima kasih ibu atas apa yang telah engkau berikan kepada saya, atas ridho dan keikhlasanmu saya hingga saat ini. Dan satu kata buat ibuku tercinta yang ada di rumah, I love you so much. Dan semua sampai detik ini saya bisa berdiri saat ini karena ibu. Terima kasih, I love you. Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi yang begitu luar biasa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Ibu. Makasih ya Bu, udah begitu banyak berkorban untuk kita. Aku sayang Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat